Hai everyone, welcome back lagi di channel Misteri. Untuk video kali ini, Misteri bakal ngedongengin kalian sebuah film petualangan melawan alien. Film yang dirilis tahun 1996 ini menjadi salah satu film disaster terbaik pada masa itu karena memberikan efek serta visual yang nyata. Tak heran kenapa film ini menjadi film terlaris untuk tahun itu. Nah, penasaran seperti apa keseruan para warga bumi melawan alien? Sebelum lanjut ke alur filmnya, mari kita saksikan intro ini sambil nyeruput kopi. Film dibuka dengan adegan pada 2 Juli di mana ada pesawat asing yang memancarkan sinyal radio dan ditangkap oleh SETI atau bisa dimaksud dengan Institut Pencarian Kecerdasan Luar Bumi yang bermarkas di Meksiko. SETI lalu mencoba untuk menghubungi salah satu komando antariksa untuk memberitahukan sinyal dari dunia lain yang baru saja mereka terima. Tetapi SETI mengatakan bahwa jarak dari asal sumber itu hanya 375.000 km yang datang dari bulan, yang mana artinya sumber sinyal itu sangat dekat dari bumi. Scene lalu berpindah ke komando antariksa di Pentagon, di mana Jenderal William Gray menjelaskan di mana mereka mendapat visual kalau benda asing yang sedang mendekati bumi itu diperkirakan memiliki diameter 550 km dan dengan berat massa 1/4 dari ukuran bulan. Namun salah satu anggotanya mengatakan bahwa itu bukanlah meteor. Jenderal William pun mencoba untuk menghubungi Menteri Pertahanan. Adegan berlanjut di mana kita diperlihatkan scene di saat Presiden Amerika Serikat yang bernama Thomas J. Whitmer bersama anak perempuannya yang bernama Patricia Whitmer yang baru saja bangun dari tidur. Dilanjutkan dengan dia menyapa sekretarisnya yang bernama Connie. Dilanjutkan lagi dengan Presiden Thomas mendapat laporan mendadak dari telepon. Beralih ke kota New York, kita diperkenalkan dengan seorang ilmuwan bernama David Levinson sedang berbicara bersama ayahnya yang bernama Julius Levinson. Scene lalu berlanjut di mana David mendapatkan laporan dari karyawannya yang bernama Marty bahwa setiap satelit luar angkasa mengalami berbagai gangguan yang mengakibatkan David harus memecahkan kode-kode yang diberikan Marty. Kita beralih lagi ke Imperial Valley di kota California. Kita diperlihatkan scene di mana mantan pilot pesawat tempur Russell Case yang telah pensiun setelah perang di Vietnam ini terlihat menyirami ladang menggunakan pesawat tempurnya ditemani oleh anak laki-lakinya bernama Miguel. Scene lalu berlanjut ke Gedung Putih, di mana Presiden Whitmer bersama jajaran penting di pemerintah sedang berdebat tentang objek yang sedang menuju bumi, di mana pada hari itu juga mereka mengambil cuti untuk persiapan parade tanggal 4 Juli, di mana salah satu petinggi mengatakan dampak dari objek ini mungkin akan berbahaya bagi semua orang. Lalu Presiden Whitmer memerintahkan agar diaktifkan DEFCON 3 di mana itu adalah sistem untuk keadaan siaga yang dipakai angkatan bersenjata Amerika. Di sela-sela perdebatan, datang 2 anggota militer yang melaporkan bahwa objek itu sudah berada dalam orbit stasioner atau sedang menuju untuk memasuki atmosfer bumi dalam waktu 25 menit saja. Dan salah satu anggota militer mengatakan bahwa objek sudah terpecah menjadi 3 lusin bagian dan masing-masing lebarnya melebihi dari 24 km. Adegan lalu berpindah ke negara bagian Iran, di mana terdapat sebuah ledakan di langit yang mana membuat histeria massa. Adegan lalu berpindah ke tempat kapal selam nuklir USS Georgia, yang mana kapal mengalami mati total pada radar dalam radius 13 km. Di sini kita diperlihatkan visual inframerah menunjukkan suatu objek besar yang sedang bergerak, yang mana itu adalah penampakan kedua objek tersebut. Scene berpindah lagi dan di sini kita diperlihatkan pesawat radar Eagle Eye 370 sedang mengudara di atas langit California, di mana mereka mencoba untuk mendekati objek dan sang pilot mengatakan bahwa jarak pandang mereka adalah 0. Namun secara tiba-tiba pesawat dihantam oleh semburan api yang berasal dari ledakan objek tersebut. Di sisi lain, Presiden Whitmer mengambil keputusan bahwa dia akan tetap tinggal di White House agar tidak menambah histeria massa, lalu malah membahayakan keselamatan semua orang.
Scene berlanjut di mana sekarang sedang dilakukan siaran darurat untuk menyuruh semua masyarakat Amerika tetap berlindung di dalam rumah dan tidak panik. Di scene ini, kita diperlihatkan Russell Case sedang mengalami pembulian dari orang-orang di dalam bar, dikarenakan ia pernah menjadi tawanan alien. Bersamaan dengan Russell yang sudah mabuk, tiba-tiba meja-meja mengalami getaran seperti gempa. Russell yang keluar bar pun mendapati fenomena langit yang sama yang juga mengalami kota California, diikuti dengan ketiga anaknya, Miguel, Troy, dan Alicia. Terlihat pesawat alien nampaknya sudah menutupi dan memasuki sebagian dari kota California, termasuk downtown dan White House yang akhirnya menyebabkan kepanikan seluruh kota. Lalu adegan berpindah di mana kita diperlihatkan lagi dengan Kapten Steven Hiller di rumahnya bersama dengan kekasihnya yang bernama Jasmine DeBrow dan anak laki-lakinya yang bernama Dylan. Scene berpindah lagi ke kantor MIT di mana David mengatakan kepada Marty bahwa pesawat alien tersebut sudah memosisikan diri di seluruh dunia, yang mana artinya pendaratan mereka akan dilakukan dalam kurun waktu 6 jam. David yang sedang menyaksikan siaran peringatan dari Gedung Putih pun langsung menghubungi mantan istrinya yang mana adalah sekretaris Presiden Whitmer, yaitu Connie, untuk meninggalkan White House segera, namun Connie menolak. Kita beralih lagi ke Kapten Steven Hiller, di mana dia harus meninggalkan Jasmine dan anaknya lalu akan pergi ke El Toro untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan David sedang melakukan perjalanan bersama ayahnya untuk menuju istana kepresidenan di Washington DC. Di sini terlihat Miguel dan Troy sedang menonton sebuah siaran televisi di mana ayahnya berada di dalamnya dan mengatakan hal tak terduga. Russell mengatakan bahwa dia pernah diculik oleh alien dan dijadikan bahan eksperimen serta menyiksanya secara seksual. Miguel pun memutuskan untuk mengajak kedua adiknya pergi. Scene berpindah di mana David dan ayahnya sudah tiba di Gedung Putih, yang mana para warga sudah berdemo di depannya. Di waktu yang sama, militer telah menerbangkan 3 buah helikopter dengan lampu khusus yang digunakan untuk berkomunikasi dengan alien yang sudah mendarat di atas kota Washington DC. Di sini kita diperlihatkan Presiden Whitmer yang sudah mengetahui alasan semua satelit mati dari David. Hal yang mengejutkan pun terungkap di mana alien akan melakukan penghancuran dalam waktu yang tersisa 27 menit saja. Lalu Presiden memasuki ruang kontrol dan bergegas memerintahkan untuk mengevakuasi semua warga kota. Di waktu yang sama, pesawat alien tersebut mulai merespon. Lalu tiba-tiba saja serangan tembakan yang berasal dari pesawat alien menghancurkan helikopter. Semua anggota Gedung Putih termasuk Presiden Whitmer dan anaknya, David serta ayahnya sudah dievakuasi oleh helikopter lain. Di luar sana kekacauan sudah terjadi di mana beberapa penggemar fanatik UFO terlihat berbondong-bondong untuk menjambut kehadiran UFO ini. Betapa terkejutnya para warga ketika mendapati pesawat alien mulai membuka senjata mereka, di mana akhirnya serangan alien pun tidak bisa dihindari. Ledakan tersebut menghancurkan gedung-gedung pencakar langit, termasuk Gedung Putih, bahkan Marty pun harus tenggelam dalam lautan api, dan meluluh lantahkan hampir seluruh bagian kota California. Peristiwa tanggal 2 Juli pun selesai. 3 Juli keesokan harinya, kita pindah ke kota California di mana Russell dan anak-anaknya melakukan perjalanan menggunakan bus tua. Di sini Presiden Whitmer tampak bersalah dengan kematian banyak orang serta helikopter yang membawa istrinya kehilangan radio kontak. Scene lalu memperlihatkan Washington DC yang sudah berubah menjadi kota abu. Scene berpindah kali ini ke pangkalan militer di mana tentara angkatan udara sudah mempersiapkan serangan balasan kepada alien dipandu oleh Kapten Steven. Pesawat tempur pun sudah dikerahkan menuju pesawat alien. Di sini skuadron yang dipimpin oleh Kapten Hiller bersiap menyerang menggunakan rudal. Target pun sudah terkunci diikuti dengan tembakan rudal mengarah ke sisi depan pesawat alien. Namun ternyata rudal-rudal itu tidak mampu menembus perisai pelindung dari pesawat alien itu.
Pesawat Kapten Hiller pun mencoba menanjak ke atas permukaan pesawat, di mana kali ini salah satu pesawat mengalami kegagalan total pada stator yang mengakibatkan pesawatnya hancur. Namun tidak berhenti sampai di situ, ternyata alien ini membalas dengan meluncurkan banyak pesawat tempur untuk melawan pasukan militer bumi yang lagi-lagi menumbangkan beberapa pesawat militer dengan tembakan laser berwarna hijau. Satu persatu pesawat tempur militer pun tumbang. Tersisa pesawat Kapten Hiller dan Jimmy, rekannya yang berada di posisi terancam, di mana dua pesawat alien sedang mengejar mereka. Namun Jimmy memilih untuk menanjak dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan dirinya tak sadar dan akhirnya hancur dengan tembakan laser berwarna hijau. Scene berlanjut di mana pesawat alien mulai menyerang pangkalan udara militer. Di waktu yang sama tersisa Kapten Hiller sendiri yang masih melawan alien, tapi dia meluncurkan parasut lalu menjatuhkan pesawatnya. Tapi bukannya terlihat sedih karena seluruh pilotnya mati, Kapten Hiller yang menemukan pesawat alien yang jatuh malah terlihat kesal dan membuka pesawat itu lalu meninju alien yang ia temukan. Memang ada-ada saja tingkah kapten yang satu ini. Di lain waktu, Jasmine dan Dylan serta anjing peliharaan mereka bernama Boomer selamat dari ledakan. Dan di waktu yang lain, Miguel mengatakan bahwa mereka harus berkemas dan pergi karena alien akan menuju ke arah mereka. Scene berpindah ke adegan di mana Kapten Hiller harus membawa alien temuannya seorang diri ke sebuah gurun. Tiba-tiba banyak bus berdatangan ke arahnya, di mana itu kelompok pengungsi yang diantaranya ada Russell. Lalu scene berpindah lagi di mana Presiden Whitmer tiba di area 51. Di sini kita diperlihatkan bahwa ada banyak sekali temuan luar angkasa yang selama ini disembunyikan dari Presiden. Lalu kita diperkenalkan lagi dengan Kepala Departemen Penelitian yang bernama Dr. Okun. Bersama Dr. Okun, mereka dipertunjukkan dengan sebuah kapal luar angkasa yang disimpan selama 40 tahun, di mana pesawat UFO ini ditemukan pada akhir tahun 1960-an. Dr. Okun mengatakan bahwa semenjak kedatangan alien pada 2 Juli lalu, sistem dan peralatan dari pesawat temuan ini menjadi aktif. Scene berpindah lagi di mana Dr. Okun memperlihatkan 3 alien yang disimpan di dalam tabung air. Ia menjelaskan bahwa mereka sudah mempelajari banyak hal tentang alien ini, termasuk anatomi, cara mereka berkomunikasi, dan teknologi mereka yang jauh lebih canggih. Di adegan selanjutnya ini, kita diperlihatkan Kapten Hiller beserta rombongan pengungsi sudah tiba di area 51. Scene lalu berpindah lagi di mana Jasmine beserta sisa-sisa korban yang selamat sudah sampai di El Toro, yang mana pangkalan militer itu sudah runtuh dan hancur akibat serangan alien. Di sini kita diperlihatkan juga ibu negara istri dari Presiden Whitmer yang bernama Marilyn ternyata masih hidup dan selamat. Penelitian untuk temuan alien baru pun dilakukan, di mana Dr. Okun mulai membedah wajah alien tersebut, namun alien kecil secara tiba-tiba keluar dari kepala alien itu dan mulai menyerang para peneliti. Namun ternyata alien yang sudah bangkit itu dapat berkomunikasi melalui Dr. Okun dengan menggunakan telepati. Presiden Whitmer menanyakan apakah ada kesempatan untuk mereka berdamai, namun alien mengatakan ia menginginkan semua umat manusia mati. Namun ternyata alien tersebut menggunakan telepati dan memasuki pikiran Presiden Whitmer, yang mana akhirnya ia mengetahui apa misi alien datang ke bumi. Terlihat Presiden Whitmer yang sudah kesal akhirnya memerintahkan untuk meluncurkan nuklir. Scene berlanjut di mana Kapten Hiller melakukan pencarian ke El Toro menggunakan helikopter dari area 51. Di waktu yang sama, pemerintah sedang bersiap untuk meledakkan pesawat alien menggunakan nuklir dipimpin oleh perintah Presiden Whitmer. Dan Presiden Whitmer pun mengatakan, "Tembak." Setelah nuklir berhasil ditembakkan, komando dari pesawat menunjukkan hasil visual di mana pesawat alien sudah dihancurkan. Namun mencengangkan, komando pesawat mengkonfirmasi bahwa pesawat alien masih utuh. Scene beralih di mana Kapten Hiller akhirnya menemukan Jasmine. Presiden Whitmer beserta anaknya Patricia pun akhirnya dapat bertemu dengan Marilyn kembali. Namun sangat disayangkan, Marilyn tidak bisa diselamatkan karena pendarahan dalam yang sangat parah, yang artinya ibu negara akan segera pergi meninggalkan kita semua.
4 Juli pun tiba. Di sini kita diperlihatkan David sedang merencanakan sesuatu untuk melawan alien, di mana rencana ini adalah untuk memberikan virus melalui komputer mereka menggunakan sinyal dan akan dikirimkan ke pesawat induk alien agar bisa menghancurkan perisai pelindungnya. Di bawah kesepakatan Jenderal Angkatan Udara dan Presiden Whitmer, Kapten Hiller mengajukan diri untuk mengendarai pesawat terbang alien yang disimpan di Area 51 untuk menjalankan rencana. Kita beralih sejenak ke gurun Irak di mana pangkalan udara di sana menangkap sinyal yaitu kode Morse yang dikirim dari Amerika Serikat. Kode Morse ini pun ditangkap oleh beberapa negara termasuk Rusia dan Jepang. Di malam ketika persiapan penyerangan dilakukan, Russell Case menawarkan diri untuk menjadi salah satu pasukan penyerang karena dia pernah menjadi seorang pilot angkatan udara dan secara terlatih sudah berpengalaman. Di waktu yang sama, Kapten Hiller dan pacarnya melakukan pernikahan yang singkat sebelum mereka meluncur untuk penyerangan. Di bawah komando Presiden Whitmer, pasukan penyerang pun siap bertempur, bersamaan dengan Kapten Hiller dan David yang sudah siap meluncur menggunakan pesawat alien bekas tawanan Area 51. Sebelum penyerangan dilakukan, Presiden Whitmer melakukan sedikit pidato untuk menyemangati pasukan dan mengatakan bahwa 4 Juli bukan hanya untuk hari kemerdekaan Amerika, namun seluruh dunia. Diiringi dengan sorakan dan semangat dari para pasukan dan dengan semangat juang, Presiden Whitmer memutuskan untuk bergabung bersama skuadron untuk ikut terbang melawan alien. Penyerangan pun dimulai. Adegan lalu berlanjut di mana Kapten Hiller dan David sudah meluncur ke ruang angkasa di mana kapal induk pesawat alien berada. Namun ketika mereka melaju mendekati kapal induk, tiba-tiba pesawat alien terbang dengan sendirinya di mana sistem dari kapal induk mengambil alih kontrol secara otomatis. Sampailah Kapten Hiller dan David di dalam kapal induk alien di mana di dalamnya terdapat banyak sekali ruang kontrol yang canggih di mana dilengkapi banyak teknologi beserta jutaan alien yang sedang bersiaga. Adegan beralih ke pasukan Presiden Whitmer yang sudah meluncur ke kapal utama alien yang ada di bumi. Dan ketika mereka meluncurkan nuklir pertama, ternyata nuklir tersebut tetap tidak bisa menembus perisai, padahal virus sudah diaktifkan melalui pesawat Kapten Hiller dan David. Namun serangan kedua diluncurkan oleh Presiden Whitmer yang akhirnya kali ini berhasil. Pesawat Eagle yang dipandu oleh Russell Case pun juga melakukan serangan masif di mana kali ini pesawat-pesawat tempur alien memberikan serangan balasan ke Area 51 di mana di situ mereka meluluh lantakan pangkalan militer yang mengharuskan seluruh survivor mengevakuasi diri ke dalam gedung Area 51. Bersamaan dengan penyerangan alien ke Area 51, pasukan Presiden Whitmer tidak menyerah dengan terus-menerus menembaki kapal utama alien. Terlihat bahwa alien sudah bersiap menembakkan senjata utama mereka. Presiden Whitmer pun memerintahkan untuk menyerang target utama di mana kali ini ternyata mereka kehabisan misil dan harus mengorbankan satu pesawat untuk membawa senjata ke dalam pesawat alien. Namun tak disangka-sangka satu-satunya pesawat yang mempunyai misil terakhir adalah pesawat Russell. Dengan penuh semangat Russell memutuskan untuk meledakkan senjata utama alien, di mana kata-kata terakhirnya adalah beritahu anak-anakku bahwa aku sangat menyayangi mereka. Russell pun akhirnya berhasil meledakkan senjata utama alien dengan mengorbankan dirinya. Mereka pun berhasil meledakkan salah satu pesawat utama alien yang ada di bumi. Di bawah perintah Jenderal William, pasukan Amerika akhirnya memberitahukan cara untuk melawan alien kepada seluruh dunia menggunakan sandi Morse karena akibat dari satelit komunikasi yang telah dihancurkan alien. Adegan berpindah di mana kali ini masalah terjadi kepada Kapten Hiller dan David, di mana Kapten Hiller hilang kendali atas dok pesawat dan mengakibatkan mereka terkunci, yang mana mengharuskan David lalu menanam virus kedua, lalu meluncurkan nuklir dan menembus pusat kendali alien. Pesawat Kapten Hiller pun akhirnya terbebas. Di situ terlihat Kapten Hiller dan David bergegas untuk keluar melalui portal pertama yang mereka masuki. Dan akhirnya mereka pun lolos. Bom pun meledak, seketika menghancurkan kapal induk alien dan berubah menjadi puing-puing, yang mana membuat pesawat Kapten Hiller terjebak di dalam gelombang kejut dan puing-puing ledakan tersebut.
Pasukan-pasukan yang selamat pun berhasil mendarat bersamaan dengan Presiden Whitmer yang disambut dengan sorakan gembira oleh para survivor di dalam gedung Area 51. Namun, Jenderal William mengatakan bahwa mereka kehilangan kontak dengan Kapten Hiller dan David. Tak lama kemudian mereka mendapatkan radar yang ternyata itu adalah pesawat Kapten Hiller. Adegan terakhir diperlihatkan bahwa pesawat tempur alien yang dikemudikan oleh Kapten Hiller berhasil mendarat di gurun. Keduanya terlihat merokok cerutu dan berjalan dengan santai ke arah teman-teman yang menjemput mereka. Adegan ditutup di mana semua orang menyaksikan puing-puing kapal induk yang memasuki atmosfer bumi seperti bintang jatuh. Film pun selesai. Nah, gimana? Seru kan? Film ini menurut gue adalah salah satu film yang menarik karena menjadi salah satu pioner film-film disaster. Dan kesimpulannya, film ini menjadi salah satu disaster film terbaik sepanjang masa. Well everyone, kayaknya segini dulu deh dongeng alur cerita dari Misteri kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao!